Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Lydia Satri. Bapak dan Ibu guru hebat, adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Baiklah, marilah kita mulai dengan menganalisis definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan usaha guru dalam mengimplementasikan beberapa metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid. Nah, Bapak dan Ibu guru, kemudian timbul pertanyaan, mengapa perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi? Alasan pertama, karena murid memiliki karakter dan kompetensi yang berbeda. Kedua, setiap murid memiliki minat dan bakat yang berbeda. Dan yang ketiga, setiap murid memiliki profil belajar yang berbeda juga. Kemudian yang terakhir, setiap murid memiliki kesiapan belajar yang juga berbeda. Berdasarkan alasan tersebut, maka tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah agar dapat menciptakan kesetaraan belajar bagi murid dan untuk menjembatani kesenjangan belajar antara murid yang kesiapan belajarnya tinggi dengan murid yang kesiapan belajar rendah, sehingga murid dapat merasakan nyaman belajar dan akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun macam-macam perbedaannya adalah ada murid yang minatnya adalah olahraga, ada juga yang sangat berbakat dalam bidang seni. Kemudian, ada murid yang memiliki kecenderungan belajar secara visual, auditori, dan kinestetik. Serta ada juga murid yang memiliki pemahaman belajar yang lebih tinggi, namun juga ada yang memiliki pemahaman belajar yang lebih rendah. Nah, bagaimana agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar semua perbedaan tersebut dapat diakomodir. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus dapat menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan juga, guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan manajemen kelas yang efektif, serta penilaian yang berkelanjutan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan murid, guru juga perlu memahami 3 aspek dari kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau student readiness, yaitu kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kemudian, mari kita perhatikan bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Hal yang utama yaitu memperhatikan dan mengamati sikap murid dengan seksama. Kemudian, melakukan diskusi dengan murid, orang tua wali, dan guru sebelumnya. Lalu, memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal murid. Nah, ini bisa kita lakukan dalam setiap proses pembelajaran.
dan memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami. Kemudian, guru juga memberikan asesmen diagnostik dan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan belajar murid dan juga mengumpulkan informasi dari berbagai data termasuk laporan hasil belajar murid. Dan yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran guru tersebut untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana langkah ataupun strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini, maksudnya seorang guru sebelum melakukan pembelajaran perlu mempersiapkan dulu materi yang akan diberikan kepada siswa, dan materi yang dipersiapkan tersebut haruslah bervariasi sesuai dengan profil belajar murid, minat bakat, dan juga kesiapan murid. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses, berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan membuat agenda individual murid memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan secara fleksibel. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Hal ini terkait dengan tagihan apa yang kita tagih dari murid. Pada dasarnya, mendiferensiasi produk meliputi dua hal. Yang pertama, tantangan, keragaman atau variasi, dan yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dalam hal ini, seorang guru dapat membebaskan murid untuk memilih atau memvariasikan produk yang dapat dilakukan oleh siswa sesuai dengan ketiga hal tadi, yaitu profil belajar murid, kesiapan murid, dan juga minat bakat mereka. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana kaitan antara modul 2.1 ini dengan modul 1.1 yang telah kita pelajari sebelumnya? Nah, Bapak dan Ibu guru, untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, maka seorang guru harus melaksanakan proses menuntun yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya murid. Kemudian, seorang guru juga harus memahami bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa potensi dan karakter yang berbeda. Nah, tugas guru harus bisa menebalkan karakter dan potensi tersebut sehingga dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, guru harus dapat memberikan tuntunan yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Kemudian, kaitan antara modul 2.1 ini dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru harus dapat menjiwai nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan refleksif. Kemudian, seorang guru juga harus mampu menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran sehingga dapat mendorong kepemimpinan murid dan juga dapat memberikan pembelajaran ataupun menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang sangat bervariasi tersebut. Bapak dan Ibu guru, adapun kaitan antara modul 2.1 ini dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi, maka seorang guru harus memiliki visi yang jelas dan sesuai dengan kondisi murid. Untuk mencapai visi tersebut, maka seorang guru harus menyusun rencana bakja yang dimulai dari menggunakan alat bantu yaitu atap, sehingga visi dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan murid. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu budaya positif adalah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang sangat berbeda tersebut, maka
Seorang guru harus mampu menjalankan disiplin positif dan menggerakkan semua warga sekolah untuk berdisiplin positif melalui pembuatan kesepakatan kelas atau sekolah dan menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan cara demikian, akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri setiap individu untuk menjiwai dan melaksanakan segala nilai-nilai kebajikan universal, sehingga dengan adanya upaya tersebut dapat mewujudkan budaya positif yang dapat membantu guru memenuhi kebutuhan murid yang beragam untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam kehidupan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.